Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan soal pilihan ganda dengan menggunakan Google Form. Tapi kali ini kita akan mencoba melalui Google Classroom. Bagi yang PJJ atau pembelajarannya menggunakan Google Classroom bisa melihat tutorial ini. Oke, pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus ada di dalam Google Classroom-nya dulu. Kita lihat, ini saya sudah masuk ke Google Classroom saya. Misalkan di sini saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 9. Ini hanya contoh ya. Misalkan saya ingin membuat mapel IPA, soal mapel IPA. Yang saya lakukan adalah pertama saya buka salah satu kelas, yaitu saya sekarang memilih IPA 9A. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian kita pilih tugas kelas. Kita klik tugas kelas. Kemudian kita klik buat. Habis itu pilih tugas kuis. Bukan tugas aja ya, yang tugas kuis. Nah, tugas kuis ini kita klik. Kemudian kalau awal-awal pertama kita membuka akan ada notifikasi seperti ini. Bisa kita klik silang atau kita klik OK. Selanjutnya kita kasih judul, misalkan di sini penilaian tengah semester 1. Kemudian petunjuknya misalkan pilihlah jawaban yang tepat. Terus kita sempurnakan pelaksanaan PTS 1 pada tanggal 14 September 2020 pukul 8.00 sampai dari 10.00. Nah, seperti itu. Kemudian pilihlah jawaban yang tepat. Pada soal di form. Oke, nah di sini kita bisa menggunakan blank quiz, jangan tambahkan, tapi kita blank quiz ini kita pakai. Nah, sebelum kita klik blank quiz ini, kita bisa men-setting dulu di sini. Ini untuk misalkan di sini untuk IPA 9A, IPA 9B, IPA 9C. Khawatir kita lupa di sini. Nah, kemudian berikutnya ini batas waktunya. Misalkan di sini kita tesnya tanggal 14. Batasnya adalah jam 10. Berikutnya kita kasih tidak ada topik, kita kasih topiknya. Topiknya apa? Misalkan di sini PTS 1 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, sekarang kita lanjutkan ke blank quiz. Kita klik blank quiznya. Nah, kita akan masuk ke Google Form. Nah, di sini di Google Form ini seperti video saya yang lain sudah dibahas, tapi ini kita coba lanjutkan dengan cara pembuatan soal-soal yang beragam. Misalkan di sini contohnya saya udah bikin contoh-contoh, walaupun ini tidak sesuai materi, tapi ini contoh-contoh soal-soal yang beragam. Misalkan yang hanya tulisan saja, yang ada gambarnya, kemudian yang ada pilihannya
digambar. Kemudian ada pilihan seperti ini, nomor 5 ini. Kemudian ada yang pilihannya di tabel. Optionnya ini A, B, C, D nya ini di tabel. Terus ada perpangkatan seperti ini, derajat, perpangkatan, kemudian gambar seperti ini. Nah, ini beragam soal-soal yang sudah saya coba catat. Nanti kita akan cari tahu gimana caranya untuk memasukkan ke Google Form dari soal-soal berikut. Oke, kita lanjutkan. Pertama, judul blank quiz ini kita ganti misalkan dengan PTS 1 IPA. Kemudian isikan identitas dengan benar dan lengkap. Ini deskripsi ini silahkan diisi masing-masing ya, bisa berbeda-beda. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama adalah nama siswa. Nama siswa. Di sini bisa kita ganti dengan jawaban singkat. Kemudian jangan lupa wajib isi. Kemudian kita lanjut, kita klik plusnya di sini, klik untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Misalkan di sini kelas. Nah, kelas di sini kita bisa pakai pilihan ganda ini, kita ganti dengan drop down. Drop down udah kita klik di sini, opsi satunya kita ganti misalkan 9A. Kita bisa juga tulis misalkan pakai Romawi 9IX.A boleh, atau IX strip A. Nah, silahkan disesuaikan masing-masing. Misalkan saya di sini nulisnya 9A, enter 9B, enter 9C, enter 9D, 9E, 9F, 9G sampai kelas terakhir. Misalkan kita kebablasan, misalkan di sini 9G tapi kita udah terlanjur nge-enter lagi. Di sini kan akan keluar ada opsi 8 di sini. Nah, opsi 8 ini kan nggak kepake. Jadi jangan sampai ini kita biarkan, karena nanti di siswanya akan ada tulisan opsi 8. Nah, yang kita perlu lakukan adalah kita hapus dengan ngeklik tanda silang di sebelah kanannya. Kita klik aja. Nah, sampai dia menunjukkan ke kelas terakhir. Di sini adalah 9G. Jangan lupa untuk selalu wajib isi. Berikutnya kita klik plus lagi, atau untuk menambahkan pertanyaan kita klik. Nah, di sini pertanyaan kita lanjutkan. Boleh kita memakai NISN atau nomor absensi, boleh, silahkan. Di sini NISN. Ini udah jawaban singkat, udah benar. Di sini angka, ini adalah angka, udah benar. Kemudian di sini kalau siswa itu salah dalam mengisikan NISN, apa yang akan tertera di sini? Nah, di sini bisa kita tulis isikan NISN kamu dengan benar. Wajib isi. Nah, ini udah lengkap untuk identitas siswa. Mulai dari nama siswa, kelas, NISN, atau nomor absensi NISN-nya ini boleh diganti. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke bagian soal. Nah, di bagian soal ini kita tidak satukan dengan identitas, tapi kita kasih bagian sendiri, yaitu bagian kedua. Ini nanti yang identitas bagian pertama, berikutnya adalah bagian kedua untuk soal-soalnya.
cara menambahkan bagian kedua itu, nah di fitur paling bawah ini ada tambahkan bagian ya, yang paling bawah, yang paling atas kan plus positif ya, atau untuk menambah pertanyaan, tapi kalau yang paling bawah ini untuk menambah bagian. Cara menambah bagian adalah kita aktifkan dulu yang bagian bawah pertanyaan, misalkan di sini NISN. Kalau kita klik di sini, ini udah aktif. Kemudian kita bisa klik tambahkan bagian, klik. Maka bagian baru akan tercipta di bawahnya NISN. Jadi di sini. Nah, ini judulnya ini bisa kita samakan dengan judul yang di atas. Kita copy. Bagian bawahnya kita paste di sini. Kemudian yang di sini ada blank quiz nih, masih blank quiz, bisa kita ganti di sini dengan judul yang sama, PTS 1 IPA. Nah, kalau sudah, untuk bagian 2 ini kita klik lagi deskripsinya, kita isi deskripsinya. Misalkan pilihlah jawaban yang benar. Nah, kalau sudah, kita klik plus lagi untuk menambah pertanyaan di bawahnya. Nah, kita akan mulai mengcopy pertanyaan di sini ke Google Form. Oke, kita mulai. Pertama di sini, oh ternyata pertanyaannya ini hanya sekedar tulisan. Bisa kita copy, kemudian kita paste ke pertanyaannya ini. Nah, ini angka nggak usah, angka nomor soal nggak usah ditulis, jadi hanya segini aja. Kenapa? Karena nanti soal tersebut akan diacak oleh sistem. Nah, berikutnya di bawahnya ini ada option A, B, C, D. Kalau bisa option A, B, C, D ini kita hapus dulu aja. Misalkan kita hapus, klik, kita hapus dulu A, B, C, D, kita hapus semuanya. Akhirnya dia nggak ada A, B, C, D nya, nggak ada optionnya. Kita blok seperti ini, kemudian kita copy. Selanjutnya kita klik di opsinya, biarkan dia tebal biru seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita paste. Maka seluruh opsi akan tampil semuanya. Jadi kita tidak usah satu persatu. Kemudian kalau sudah lengkap seperti ini, kita klik wajib isi. Kemudian di sampingnya sini kita klik titik tiganya, acak urutan opsi paling bawah nih. Kita klik aja. Nah, ini artinya adalah opsi nanti akan diacak oleh sistem. Jadi nanti soal juga diacak sistem. Opsi ini juga akan diacak oleh sistem. Nah, sekarang wajib isi udah, acak opsi udah, tinggal kunci jawaban. Kita lihat kunci jawabannya apa di sini. Misalkan di sini B. Berarti kita B, tapi kita memilihnya ini adalah kita harus klik yang paling bawah ini, kunci jawaban. Kita klik. Nah, poin kita kasih poin, terserah kita, tapi kita lihat dulu di sini misalkan untuk memudahkan kita dalam ngasih nilai, kita lihat di sini ternyata ada 10 soal. Berarti biar dia 100 poin ini satu soal kita bisa kasih 10. Jadi nanti ketika anak itu benar semua, dia langsung dapat nilai 100 dari poin 100 tadi. Nah, setelah poin itu kita isi, ini jangan lupa ya, harus diisi poinnya. Setelah poin udah terisi, kita tinggal memilih kunci jawabannya. Tadi kunci jawabannya ada di B, kita klik B sampai berwarna seperti ini. Poin udah, kuncinya sudah. Nah, di bawah udah klik selesai. Nah, satu soal sudah kita buat. Kemudian soal berikutnya kita klik plus lagi. Kita lihat lagi, ternyata soal yang kedua itu ada gambarnya. Misalkan di sini perhatikan gambar nefron berikut. Misalkan kita ingin
prosesnya cepat, kita kasih jeda di sini. Nah, ini kita bisa print screen dari awal sampai akhir soal itu. Kita crop soalnya, kemudian bisa kita simpan, misalkan kita arahkan ke picture, kemudian kita bikin folder biar gampang untuk dicari. Misalkan saya kasih folder PTS, saya klik ini ke PTS ya, ke PTS tadi, PTS. Nah, ini PTS, kita klik. Nah, ini udah PTS, jadi screenshotnya dari screenshot 1 kita save. Nah, otomatis gambar ini sudah tersimpan di folder PTS tadi. Kita coba lihat picture, kemudian klik PTS. Nah, gambarnya sudah ada di sini. Ini. Terus kita ambil tadi pertanyaan ini, kita klik, kemudian ngekliknya klik gambar ya, kita klik gambar yang ada di sebelah kanan pertanyaan ini, sebelah kanannya kita klik, kita cari, kemudian kita arahkan ke folder tadi PTS. Nah, kita pilih, klik sekali atau kedua kali boleh. Kalau klik sekali berarti kita klik open, kalau dua kali dia langsung. Kita klik open, kita tunggu di upload. Nah, maka sudah terupload di sini. Nah, kita tinggal mengcopy opsinya A, B, C, D seperti tadi. Kita hilangkan dulu. Kita klik sekali. Nah, di sini tinggal kita klik kanan, kita copy. Nah, ini jawabannya D ya. Nah, kita ke sini, opsinya kita klik sampai biru gini, kita klik kanan, kita paste. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. Pertama adalah wajib isi. Kemudian klik titik 3 ini, kita klik acak urutan opsi. Kemudian jangan lupa kunci jawaban. Kita poin dulu 10 poinnya. Kemudian kunci jawabannya adalah D. Kemudian selesai. Nah, begitu. Terus kalau misalkan dalam hal ini kita baru 2 soal tapi ternyata ada urusan lain dan kita harus menutup pekerjaan kita, kemudian gimana cara melanjutkannya nanti gitu. Cara melanjutkannya nanti itu kita tidak bisa langsung membuka ke Google Classroom-nya, tapi kita harus membuka di Google Drive, lewat Google Drive. Akan kita praktekkan. Misalkan begini, baru 2 soal ini saya punya urusan mendadak yang harus saya ini harus saya laksanakan, kemudian ini harus saya tinggalkan soal ini untuk dilanjutkan nanti di waktu yang lain. Misalkan yang saya lakukan adalah ketika saya sudah berhenti, otomatis ini saya keluarkan, di sini saya silang. Kok nggak di save sih? Google Form itu setiap kita ketik, asal kita terkoneksi dengan internet, maka dia akan menyimpan secara otomatis nih, semua perubahan disimpan di drive nih. Jadi setiap kita ngetik dia nyimpan, kita ngetik nyimpan, asal kita terhubung dengan internet. Oke, saya tutup nih di PTS IPA ini, Google Form-nya saya tutup. Kemudian, nah sebelum menutup Google Classroom ini, jangan langsung ditutup juga Google Classroom-nya. Kalau ditutup maka ini otomatis tidak terbuat yang ini, tugas ini. Yang kita lakukan adalah karena kita udah mengisi semuanya, di sini kan ada tugaskan, tapi kita menugaskannya kan nanti hari Senin. Berarti yang kita lakukan adalah kita klik tanda yang ada di sebelah tugaskan ini. Kita klik. Nah, di sini ada simpan draft. Kita klik simpan draft. Nah, di sini berarti tugas ini masih disimpan dalam bentuk draft. Seperti itu. Oke, sekarang kalau sudah disimpan dalam bentuk draft ini, kita bisa menutup Google Classroom kita. Misalkan di sini saya tutup. Nah, anggap saya udah selesai, kemudian saya meninggalkan soal ini untuk melaksanakan tugas yang lain.
beberapa jam atau mungkin beberapa hari kemudian saya ingin melanjutkan yang kemarin atau yang tadi, mau saya lanjutkan Google Form-nya. Yang saya lakukan adalah saya tidak membuka Google Classroom-nya, tapi saya membuka Google Drive-nya. Nih, akunnya tetap akun kita ya, jangan akun yang lain, akun kita. Kemudian kita klik Drive. Setelah kita klik Drive, nah di sini akan ada pekerjaan kita yang belum lanjut tadi. Di sini PTS 1 IPA. Nah, ini bisa kita edit dari sini, bukan dari Google Classroom. Nah, ini yang kita kerjakan tadi. Nah, ini kita silang aja, kalau pertama pemakaian pasti ada notifikasi-notifikasi atau tutorial-tutorial dari Google-nya. Kita lanjut, kita silang aja. Kita lanjut. Oh, kita baru sampai pertanyaan kedua. Kita mau melanjutkan pertanyaan ketiga. Kita tidak bisa serta-merta langsung menambah plus, jangan. Kalau kita menambah plus, maka soal itu akan ada di bawah PTS 1 IPA ini, di bagian 1 atau di atas nama siswa nanti kalau kita langsung klik plus. Kalau kita langsung klik plus, dia akan tampil di sini pertanyaan baru itu. Nah, yang kita lakukan adalah kita tarik dulu sampai paling bawah. Nah, soal terakhir ini kita aktifkan dulu. Cara mengaktifkannya gimana? Di sini ada, kita bisa sembarang klik sih, tapi lebih nyamannya di sini ada titik 6 kan. Di sini ada titik 6. Ini bisa kita klik sekali, klik. Nah, sampai kita lihat di sini. Nah, nih seperti ini. Artinya adalah soal nomor 2 ini aktif. Aktif nih, tuh, aktif. Nah, kalau kita sudah yakin dia aktif, baru kita bisa menambahkan soal plus. Ketika kita klik plus, maka dia akan menambah di bawah soal nomor 2 ini. Kita coba ya. Klik plus. Nah, ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 3. Oh, soal nomor 3. Di sini ada seperti tadi, soal nomor 2, persis. Cuman dia berwarna. Gitu kan? Nah, kursornya ini kan, klip-klipnya ini kita pindahkan dulu biar tidak mengganggu screenshot kita. Nah, ini kita bisa screenshot atau bisa kita crop soal tersebut. Kemudian bisa kita simpan, kita save. Kemudian kalau sudah tersave, kita ambil, kita upload seperti nomor 2 tadi. Kita cari, oh dia ada di sini. Akan otomatis dia kalau sudah kita pakai sekali, dia akan ngurut di sini. Screenshot 1, screenshot 2 dan seterusnya. Kita klik open. Nah, maka dia sudah tertampil di sini soalnya. Opsinya bagaimana? Sama seperti nomor 2 tadi. A, B, C, D kita blok, kemudian ABCD-nya kita hilangkan dengan mengklik di sini sekali, numberingnya kita klik sekali, maka dia hilang. Baru ini kita bisa kita copy. Nah, ini kita ambil ngapalin nih, jawabannya B. Kita pastein di sini, kita paste di sini, paste. Nah, jawabannya tadi kan B. Kalau sudah ini kita jangan lupa, pertama adalah wajib isi dulu, jangan terburu-buru langsung ngeklik padahal kita belum ngapa-ngapain. Kalau sudah opsinya sudah jadi, kita langsung klik wajib isi. Kemudian titik 3-nya, acak urutan opsi. Habis itu kunci jawabannya. Kita jangan lupa kasih poinnya dulu 10. Kemudian jawabannya atau kuncinya adalah B. Kemudian kita klik selesai. Nah, soal nomor 3 sudah selesai. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 kita tambah plus tadi, udah ada pertanyaan baru lagi. Kita lihat soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ternyata option ABCD-nya adalah berupa gambar. Nah, kita kasih jeda dulu seperti ini biar kita bisa nge-cropnya lebih gampang, tidak terganggu dengan tulisan yang lain. Nah, di sini ternyata tulisannya biasa nih, tidak ada pangkat dan sebagainya. Berarti ini kalau tidak hanya sekedar tulisan biasa seperti ini, kita bisa langsung copy
kemudian kita bisa paste ke pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya langsung kita paste di sini, kemudian nomornya jangan lupa untuk dihilangkan. Kalau dia ngikut, kita hilangkan. Kalau sudah sempurna seperti ini, kita cek lagi, oh pertanyaannya sudah sempurna posisinya, baru sekarang A, B, C, D nya. Nah, A, B, C, D nya gimana kalau gambar seperti ini? Sama, kita lakukan crop. Misalkan di sini kita crop untuk option A nya dulu, save. Untuk screenshot 3 kita save, kita crop lagi untuk pilihan yang berikutnya, yang B. Nah, ini kita save lagi screenshot 4. Untuk yang C kita screenshot lagi, kita crop. Kemudian yang D kita screenshot. Oke, A, B, C, D sudah. Terus kita ke Google Form lagi. Option 1 karena kita berupa gambar, maka kita lihat sebelah kanannya di sini. Nah, ini ada tambahkan gambar. Dari opsi 1 ini kita klik tambahkan gambar. Nah, kita cari nih yang si A tadi, option A. Oke, udah, lanjut kita tambahkan opsi, klik tambahkan opsi. Klik gambarnya lagi, kita cari untuk yang B. Kalau sudah, kita tambahkan opsi lagi untuk kita klik tambahkan gambar untuk yang C. Kita tambahkan lagi untuk opsi yang keempat atau D. Nah, kita cari untuk yang 4 atau yang D. Nah, sekarang udah lengkap. Ingat, kalau opsinya udah semuanya, jangan langsung diklik kunci jawabannya. Yang kita lakukan kalau sudah lengkap optionnya ini, kita langsung ke wajib isi. Kemudian titik 3 kita acak option, kemudian kunci jawaban. Poinnya jangan lupa 10. Nah, kunci jawabannya apa di sini? Kita lihat, oh C. Ya sudah, kita klik opsi 3 atau yang C. Kita klik selesai. Nah, soal nomor berapa ini? Nomor 4 sudah selesai. Sekarang kita mau menambahkan lagi soal nomor 5. Kemudian soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 bentuknya seperti ini. Yang kita lakukan adalah kita klik, kita kasih jeda seperti ini. Kenapa? Karena ini 1 2 3 4 5. Ini harus urut ke bawah. Yang kita bisa lakukan adalah kita crop seperti ini. Kemudian kita save. Cropnya kita save, kemudian di sini bisa kita lihat pertanyaannya, kita ambil gambar di pertanyaannya, kemudian kita klik cari. Nah, di sini screenshot 7 dia, kita klik open. Udah. Kemudian ini udah ada. Nah, tinggal opsinya. Sekarang kita lihat A, B, C, D-nya ini. Kita klik seperti tadi, sama. Kemudian kita copy. Jawabannya B ya. Ini kita paste ke sini. Jangan lupa kalau sudah lengkap langsung wajib isi urutan opsi, kunci jawaban, poinnya dulu, baru pilihan jawabannya, klik selesai. Nah, terus lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, option A, B, C, D nya itu dalam tabel. Kan kita nggak bisa nge-crop A nya doang, nge-crop B nya doang. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa crop semuanya. Kita crop nih. Ini screenshot 8. Nah, udah. Ini bisa kita lihat. Untuk pertanyaan selanjutnya kita klik plus.
Nah, di sini ada pertanyaan. Kita klik, kita cari screenshot 8. Screenshot 8. Nah, ini udah ada. Nah, terus pilihannya ini opsi 1 kita tinggal ganti sebagai A. Tambahkan opsi, kita klik sebagai B, kita klik sebagai C, kita klik sebagai D. Seperti ini. Nah, jangan lupa kalau sudah A, B, C, D seperti ini, kita klik wajib isi. Nah, yang tadi kita acak urutan opsi ini nggak usah, karena di sini A, B, C, D ini urut di sini. Nanti kalau dia kita acak, maka nanti D-nya di sini, C-nya di sini, anak-anak akan bingung di sini untuk mengurutkan A, B, C, D-nya. Biarkan dia A, B, C, D tidak diacak urutan opsinya, khusus untuk yang misalkan pilihannya di tabel seperti ini, atau mungkin ada pertimbangan dari gurunya sendiri masing-masing ya. Kita lanjut, ini tidak kita klik acak urutan opsi biar dia terurut seperti ini sesuai dengan tabelnya. Kemudian kita klik kunci jawaban. Poinnya jangan lupa 10. Kunci jawabannya kita lihat tadi, kunci jawabannya C. Kita klik C. Klik selesai. Kemudian kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Misalkan soal nomor 7. Nah, di sini kan mungkin ada pangkat, ada derajat dan seterusnya. Ini juga bisa kita lakukan dengan memodifikasi soalnya dulu, misalkan seperti ini. Nah, biar anak juga jelas melihat atau membaca soalnya. Kita kasih di sini antara pertanyaan dengan opsi belum ada jarak. Kita kasih jarak dulu. Nah, sekarang udah ada jarak antara pertanyaan dan optionnya. Nah, kalau seperti ini ada gambar, ada derajat, kita bisa crop semuanya, kita save. Nah, terus kita bisa lanjutkan ke pertanyaan. Kita tambah pertanyaannya dulu. Di sini kan belum kita tambah, kita klik tambah pertanyaan, langsung kita klik gambar, kita cari. Ini optionnya screenshotnya pasti ngurut, jadi kita enak. Lanjut di sini. Nah, ini. Nah, sekarang tinggal opsinya. Nah, di sini kan ada pangkat nih. Karena pangkat itu berarti yang kita lakukan, kita kasih jeda dulu. Kenapa? Karena kita akan nge-crop mereka. Kita crop satu-satu, misalkan di sini biar pangkatnya tidak berubah. Save. Kemudian yang B kita save. Yang C kita save juga. Yang D. Nah, yang D ini kan berwarna merah nih, karena kita jawabannya D. Ya, kita hitamin dulu aja. Tapi kita apalkan kalau jawabannya adalah D. Ini kursornya ini kita pindah dulu biar tidak mengganggu ketika kita crop. Kita klik. Oke, kita save. Nah, A, B, C, D nya sudah, jawabannya adalah D tadi ya, biar nggak lupa saya merahin lagi. Nah, lanjut kita ke Google Form-nya. Opsi 1 kita klik, gambarnya kita cari. Ini yang A. Terus kita cari yang B. Kita cari yang C. Kemudian kita cari yang D. C, yang D kita tambahkan seperti tadi, sama posisinya seperti option yang bergambar D seperti ini. Nah, optionnya udah selesai, A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, kita klik wajib isi. Kita bisa acak urutan opsi, kunci jawaban. Jangan lupa untuk poinnya dulu 10.
Jawabannya tadi apa? Oke, kita klik selesai. Kita tambahkan lagi. Ini pertanyaan baru. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan seperti ini. Nah, di sini grafik berikut ini yang paling tepat menggambarkan perkembangan jumlah penduduk dan kualitas udara bersih adalah, nah ini bisa kita crop juga. Kita bisa crop. Save. Nah, optionnya kan A-nya 1 2 3 4, jawabannya kan gampang di sini ya. Kita klik seperti biasa, seperti tadi, masih sama seperti itu aja sebenarnya. Kita lanjut, tunggu sebentar. Oke, ini sudah. Kemudian opsinya tadi kan cuma 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4, dan jawabannya yang 3. Nah, kalau opsinya udah lengkap, jangan lupa selalu ini wajib isi, biar kita nggak kelupaan. Itu kita harus terurut. Jadi misalkan kalau udah selesai soal kita ke opsi, kalau sudah selesai opsi kita ke wajib isinya, habis wajib isi kita klik acak opsinya, habis acak opsi kita klik kunci jawaban. Kalau kita selalu terurut seperti itu, insya Allah tidak ada yang terlewatkan. Nah, habis poin dulu baru kunci jawaban, seperti itu. Jadi jangan tiap soal mengerjakan dengan langkah yang berbeda-beda, khawatir ada yang kelupaan. Jadi selalu terurut. Untuk ini kunci jawabannya adalah C. Kalau terurut pasti tidak ada yang terlewat, insya Allah. Kita klik selesai. Nah, kemudian kita tambahkan lagi karena belum selesai di sini pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah di sini seperti tadi lagi nih yang bisa kita lakukan. Misalkan nah nomor 9 ini kita bisa crop seperti ini. Habis crop kita taruh gambarnya, kita klik cari, kita tulis gambarnya, kita upload. Udah selesai upload, sekarang kita ke opsinya apa nih? Nah, opsinya ini A, B, C, D, ini kita hilangkan dulu A, B, C, D nya. Jawabannya B ya. Kita copy, paste di sini, boleh Ctrl V, boleh paste di sini. Nah, jangan lupa wajib isi, acak urutan opsi, kemudian kunci jawaban, poinnya jangan lupa 10. Nah, ininya jawabannya adalah B. Kalau sudah, klik selesai. Tambah lagi soalnya. Nah, nomor 10 kayak tadi. Yang bisa kita lakukan, kita kasih jarak dulu pilihannya, kemudian kita print screen. Nah, kita klik save. Nih, upload, klik screenshot yang terakhir. Udah, sekarang pilihannya A, B, C, D nya kita hilangkan dulu. Nah, jawabannya adalah A. Kita copy, kita paste ke sini. Kemudian jangan lupa habis itu wajib isi, acak opsi, kunci jawaban, poinnya dulu, kemudian pilihan jawabannya, dan klik selesai. Nah, ini udah 10 soal. Di sini akan ada penjelasan poin totalnya 100. Jadi udah pas. Gimana kalau misalkan kita kebablasan, misalkan di sini plus padahal soalnya udah selesai, ada soal baru seperti ini. Nah, ini jangan sampai ada, karena di siswanya otomatis itu ada gitu. Jadi seolah-olah lembar form kita itu kotor gitu, karena ada hal-hal yang tidak kepake ada di situ.
Nah, kalau misalkan kita tanpa sengaja ataupun sengaja misalkan ada pertanyaan baru seperti ini, bisa kita buang. Di sini kan ada hapus, bentuknya kan tong sampah di sini nih. Klik hapus aja seperti itu. Nah, kita periksa apakah form kita itu udah bersih dari yang tidak terpakai seperti tadi. Kita urutkan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas sampai semuanya kita yakin udah bersih dari pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak terisi tadi. Kalau dirasa udah bersih seperti ini, baru kita jangan lupa untuk men-setting soalnya. Kita harus mengatur dulu. Nah, di sini ada setelan atau pengaturan di samping sebelah kirinya kirim. Itu ada setelan, gambarnya kayak roda. Kita klik sekali. Nah, di sini nih. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan Google Classroom-nya itu Google Suite for Education, itu nanti ada kekhususan sendiri. Karena di Google Classroom nanti nilai dari Google Form ini otomatis dapat kita import grade secara langsung tanpa harus membuka spreadsheet-nya atau rekapan nilai anak. Kita tidak perlu membuka spreadsheet. Tapi dari Google Classroom itu udah ada fasilitas import grade atau import nilai. Sekali kita klik fitur import tersebut, maka nilai-nilai tugas atau PTS anak ini akan langsung masuk di masing-masing nama anak tersebut. Ini khusus untuk yang Google Suite for Education, yang Classroom-nya menggunakan GSE. Tapi kalau yang emailnya masih email pribadi atau belum GSE, kita harus menggunakan fasilitas spreadsheet tersebut yang bisa kita download ke Microsoft Excel. Kemudian bisa kita atur di situ untuk melihat atau mengurutkan absensi anak, nama anak, sehingga kita bisa merekap dengan baik dan efektif. Nah, kalau kita menggunakan GSE, kita bisa klik ini, batasi, jadi kumpulkan alamat email, batasi untuk pengguna, kemudian batasi ke 1 tanggapan. Ini kalau untuk GSE. Tapi kalau untuk email biasa, kita cukup batasi 1 tanggapan. Kita batasi 1 tanggapan ini, maka anak itu akan diwajibkan untuk masuk dengan login ke alamat Google. Nah, kalau sekiranya murid kita itu tidak tahu passwordnya email Google, mungkin punya ayahnya atau mungkin punya saudaranya atau mungkin punya siapapun itu, dan dia tidak tahu password email yang harus dia masukkan. Nah, ini harus jadi pertimbangan kita. Jadi kalau itu ada dan terjadi, maka jangan ada yang di checklist. Kan khawatir anak ini menggunakan nomor HP saudaranya, ayahnya atau ibunya, dan dia tidak tahu password dari email tersebut, dan anak itu juga misalkan tidak memiliki email, atau mungkin dia punya email tapi lupa passwordnya juga. Maka kalau ini kita klik, maka dia tidak bisa mengerjakan karena dia harus login dulu ke Google, padahal dia tidak tahu passwordnya. Jadi kalau itu dipertimbangkan, ini jangan di checklist. Kalau itu jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau untuk yang GSE, ini kita bisa checklist karena otomatis anak itu pasti bisa tahu emailnya apa dan passwordnya apa, karena semua email itu adalah domain sekolahnya. Nah, untuk yang umum udah 3 ini. Kemudian yang presentasi ini kita bisa klik acak urutan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal tadi yang ada di Google Form tadi akan diacak oleh sistem. Kemudian pesan konfirmasi ini kita bisa isi suka-suka gurunya. Misalkan di sini saya isi terima kasih sudah mengerjakan soal PTS
IPA ini dengan jujur, titik. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal, titik. Udah, jangan diklik simpan dulu. Kita selesaikan dulu antara umum, presentasi, sama kuis. Kita umum udah selesai, presentasi udah selesai. Sekarang klik kuis. Nah, kuis ini, tergantung dari settingan Bapak Ibu. Mau segera dirilis nilainya atau nanti. Kalau misalkan nanti, berarti kita klik nanti. Kemudian apakah pertanyaan tak terjawab itu akan tampil di anak? Apakah jawaban yang benar akan tampil di anak atau nilai poin boleh tampil di anak? Kalau kita tidak mengizinkan, ini jangan ada checklist. Jadi settingannya seperti ini. Tapi kalau pengen responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar sama nilai poin, silahkan di checklist. Ini kebijakan masing-masing. Oke, kita lanjut. Kalau ini udah, ini jangan sampai ada yang terlewat ya. Setelan ini penting banget antara umum, presentasi, sama kuis. Ini jangan sampai ada yang terlewat satupun, karena ini settingannya penting untuk kuis. Nah, kalau sudah semuanya, kita klik simpan. Nah, kita sudah selesai dalam membuat soal PTS 1 IPA. Terus apakah kita perlu membuka Google Classroom? Kita tidak perlu, karena ini langsung terkoneksi dengan soal yang kita buat di Google Classroom tadi. Jadi kita tinggal menunggu waktunya. Misalkan ini saya tutup dulu. Nah, saya akan masuk ke Google Classroom saya. Nah, ini saya masuk. Nah, tadi saya rumahnya soal itu saya bilang rumahnya ya, 9A ini, IPA 9A ini adalah rumahnya. Ini tetangga-tetangganya, saya istilahkan gitu biar gampang. Nah, rumahnya ini digunakan untuk mengolah soal PTS. Nah, kita klik tugas kelas. Kita lihat di sini. Kita klik, kan masih draft nih. Kita klik. Nah, ini PTS IPA itu udah ada di sini. Gitu. Dan ini lengkap. Kenapa? Dari yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian gimana kalau misalkan ini mau melaksanakan nih, anggap aja ini misalkan hari Senin jam setengah 8. Kita mau melaksanakannya itu jam 8 ya. Kita sebagai guru siap-siap aja. Di sini kita buka, kemudian kita klik edit tugas. Kita tunggu, ini kita silang aja. Kita tunggu sampai waktu menjelang. Misalkan di sini masih draft kan, belum ditugaskan. Nah, jangan lupa ini pengimporan nilai ini yang warna biru ini harus menyala ini. Jangan sampai nggak menyala, karena ini penting banget untuk yang GSE ya. Kalau yang bukan GSE tidak ada ini. Oke, kalau misalkan ini menjelang PTS, misalkan hari Senin jam 7.30 atau jam 7.45. Nah, kalau sudah, anak-anak misalkan persiapan absensi dulu dan sebagainya. Ketika tepat pukul 7 atau jam 8 kurang 10 menit, baru ini kita klik tugaskan. Kita klik tugaskan gitu. Kalau sudah menjelang waktunya. Tapi kalau misalkan belum, ya biarkan saja. Ketika kita mengubah, misalkan gini, saya pengen ini ditambahin lagi, misalkan saya tambahin lagi yang bagian petunjuk atau opsional ini, di bawahnya judul ini saya tambahkan berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Nah, kalau kita menambahkan sesuatu di sini atau mengubah settingan di sini, yang kita lakukan adalah setelah semua selesai kita dalam mengubahnya, misalkan mungkin harinya kita rubah, atau mungkin topiknya atau kelasnya kita tambah dan sebagainya. Kalau sudah selesai dalam mengubah ini, jangan lupa untuk di draft lagi. Klik samping tugaskan itu, kita klik, kemudian kita simpan lagi, biar Google Classroom itu menyimpan perubahan-perubahan terakhir yang kita lakukan.
Nah, seperti ini. Terus misalkan di sini saya kembali ke kelas awal dulu. Nah, di sini ada 9A, 9B, 9C. Nah, saya akan mencoba untuk membuka 9B. Kemudian saya klik tugas kelas. Ternyata 9B itu belum ada soal-soal PTS tadi. Nah, itu jangan panik. Kenapa? Karena rumah yang di IPA 9A ini belum membagikan. Apa bukti dia belum membagikan? Karena dia belum, saya buka, karena 9A ini belum menugaskan, belum klik menugaskan. Selama dia belum klik menugaskan, maka tetangga-tetangganya yaitu kelas 9B dan 9C PTS itu tidak akan tampil. Ketika dia udah klik tugaskan, seolah-olah seperti kue ya, kita anggap sebagai kue saja. Misalkan bahan-bahan dan pembuatan kue itu ada di rumah 9A, dan itu sudah selesai dibikin kuenya, tapi pintu 9A belum dibuka. Pintu 9A itu adalah menugaskan ini, maka 9B dan 9C belum ada kue di situ. Nah, ketika guru itu sudah mengklik tugaskan, artinya adalah kue itu siap dibuka atau siap dibagikan. Ketika klik tugaskan, seolah-olah kue itu dibawa keluar dan dibagikan ke 9C dan ke 9B. Otomatis ketika klik tugaskan, akan tertampil secara otomatis soal-soal PTS itu di 9B dan 9C. Gitu, tanpa 9B dan 9C klik menugaskan, nggak perlu, hanya 9A saja yang memerlukan untuk klik tugaskan. Seperti itu. Jadi ketika ini misalkan saya contohkan, karena kita coba rumahnya ada di 9A. Nah, ini saya klik tugas kelas, kemudian saya klik, misalkan ini udah mau tes ya, jam 8 kurang dikit, saya klik edit, kemudian saya klik tugaskan. Saya klik tugaskan. Ini ada notifikasi lagi. Klik tugaskan. Maka kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah klik tugaskan, di sini akan tertampil. Di sini banyaknya siswa diberikan itu, misalkan ada 30 siswa, ini hanya contoh ya, ada satu siswa di sini, misalkan 30 siswa. Jadi nanti ketika siswa sudah mengerjakan, maka akan tampil di sini yang sudah menyerahkan. Jadi yang di sini ini, yang 0 ini adalah siswa nanti yang akan menyerahkan, dan yang ini yang belum mengerjakan, dan itu. Nah, kalau sudah, kita lihat sekarang di kelas 9B-nya gimana posisinya tugas kelas itu. Nah, dia langsung ada. Kemudian 9B, 9C-nya kita lihat, kita klik. Nah, 9C-nya juga ada gitu. Jadi nanti tinggal menunggu anak-anak selesai dengan cara apa? Dengan cara melihat posisi dari jumlah diserahkan dan yang diberikan. Yang diberikan ini yang belum menyerahkan atau yang belum mengerjakan. Ditunggu, kalau misalkan waktu hampir habis, kita bisa langsung telepon atau mengkonfirmasi ke siswanya apa yang sedang terjadi. Karena banyak kemungkinan, bisa jadi nggak ada kuota, bisa jadi HP-nya dia dibawa ayahnya, atau hal-hal yang lain yang membuat dia tidak bisa mengerjakan. Oke, nanti kita akan lanjutkan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Google Classroom ini dalam hal menggunakan Google Classroom untuk penilaian tengah semester. Oke, sekian dulu dari saya, nanti kita lanjutkan untuk hal-hal yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.